NPM 42250073, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 1. Di sore hari ini, saya akan membagikan renungan singkat dengan tema Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, namun sebelum itu, mari kita sama-sama untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Yesus, di sore hari ini Tuhan Yesus, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengarkannya saja, tetapi kami akan merenungkannya di hari lepas hari dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga Tuhan. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 26 sampai dengan 27. Ayat yang 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambarnya dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Firman Tuhan memberi kita penjelasan bahwa setiap kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita sama-sama memperhatikan dengan saksama apa yang Alkitab jabarkan tentang kehidupan setiap kita di hari lepas hari. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah berarti diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dalam arti, kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia, seperti Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Mari sama-sama kita memperhatikan dalam Efesus 2 ayatnya ke-10. Efesus 2 ayat yang 10. Dengan perikop semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesungguhnya di setiap kesempatan untuk menikmati kehidupan itu merupakan peluang bagi kita. Kita melakukan setiap pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar beberapa nilai kebenaran firman Tuhan yang akan menyadari dan yang akan memampukan menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang pertama, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dengan tujuan, dengan arti kita perlu menyadari hidup kita harus tetap melekat dan berhubung dengan Tuhan, dan kita harus tetap melekat dan terhubung dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 8 tentang pokok anggur yang benar, firman Tuhan menegaskan bahwa hidup manusia harus selalu melekat dengan Tuhan agar kita bisa mengalami sebuah pertumbuhan yang baik. Kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi kita melihat banyak sekali keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Di sekitar kita, banyak orang yang memilih menjalani hidup dengan sesuka hati mereka, dan banyak kemalangan yang terjadi karena melakukan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu melekat dengan Tuhan.
Nah, dalam kesempatan di sore hari ini, saya ingin kembali mengingatkan kita semua agar bisa berjuang untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena itu adalah salah satu yang baik dalam kita sebagai manusia. Nah, jadi kita harus melekatkan diri kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan akan banyak pelanggaran yang kita lakukan. Nilai kebenaran yang kedua, selain diciptakan segambar dan serupa, seperti yang saya sudah katakan, bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan yang mulia, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan? Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar, dan kita perlu mengatur waktu dalam hidup ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman-lah kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mampu mencapai tujuan Tuhan jikalau kita tidak menjadikan Alkitab sebagai pedoman kita dalam kehidupan hari lepas hari. Bahkan nasihat orang tua pun kadang kita bisa keliru, tapi nasihat firman tidak pernah salah. Nah, jadi di akhir dari sharing sore hari ini, saya akan kembali mengingatkan bagi kita semua bahwa kita itu berharga. Kita berharga karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hidup kita cuma sekali, jadi kita harus mengambil kesempatan yang sudah Tuhan tetapkan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kebenarannya sebagai pedoman untuk hidup kita mencapai tujuan yang mulia yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, satu ayat terakhir yang saya mau bagikan kepada kita semua di sore hari ini dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Kesimpulan renungan singkat pada sore hari ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 15 sampai dengan 16. Mari kita sama-sama membacanya. Ayat yang 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Biarlah setiap pesan firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom untuk kita semua.